Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice Store. Kali ini sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Saya dan Fajar mengucapkan apa, Jar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Sip, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Untuk video kali ini, kita akan memberikan informasi kepada para umat audio. Informasi yang lumayan berguna. Ini merupakan SOP standar dari Poison bagi setiap para konsumen yang datang atau para umat audio yang datang ke Poison supaya audionya itu bisa dipasang oleh kami. Biasanya setelah kita itu melakukan proses instalasi, kita melakukan yang namanya proses untuk memeriksa hasil dari instalasi itu sendiri. Ini gunanya apa? Ini sangat berguna supaya kita itu bisa memastikan pada saat kita melakukan langkah tuning nantinya, kita tidak akan dibingungkan oleh segala sesuatu yang abnormal yang terjadi pada saat kita melakukan pemeriksaan tuning akhir gitu loh. Jadi channel terbalik, ada suara noise atau segala macam, itu semua harus dihindari. Jadi kita akan membagi bagaimana konsumen diperlakukan oleh Poison Store ketika kita melakukan pemeriksaan hasil instalasi dari sistem audio yang sudah kita pasangkan di mobil mereka. Di papan tulis ini ada beberapa langkah yang nantinya akan kita jelaskan supaya kalian itu tidak akan terlibat atau berbelit nantinya, entah itu salah jalur di passive crossover, entah itu di SP ada input dan output yang terbalik, entah di ampli itu ada pemasangan terminal juga yang terbalik, atau subwoofer yang satu itu karena double coil itu terbalik jadi saling cancel. Itu semua harus diidentifikasi sebelum kita melakukan proses tuning. Ini adalah langkah-langkah yang nanti akan kita jelaskan kepada para umat audio sekalian. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang ada di papan tulis, kita melihat ini logika aja. Setelah kalian melakukan instalasi, apa sih yang kalian lakukan? Tentunya kita akan menyalakan sistem startup atau awaken. Di saat status kondisi normal, harusnya seluruh sistem itu menyala langsung. Entah itu head unit, entah itu prosesor, entah itu amplifier, dan segala sesuatunya. Dia itu memiliki indikator supaya kita bisa melihat nyala atau tidaknya. Sebelum kalian itu berteriak-teriak kenapa suaranya nggak keluar, lihat dulu segala elektronis yang sudah kita pasang, komponen-komponen tersebut sudah menyala atau belum. Kalau belum menyala, problem. Oke, setelah sistem menyala, apa yang terjadi? Kita akan melakukan on-off normal, di mana kita itu melihat segala sesuatu yang janggal terkait dari sistem mobil itu sendiri di luar audionya ya. Kemudian kita melakukan langkah on-off ekstrim, di mana kita melakukan cut-off pada low volume dan high volume. Ini apa? Akan saya jelaskan lebih lanjut di mobil demo yang sudah kita siapkan untuk para umat audio sekalian. Jadi para umat audio, daripada duduknya lurus jadi nggak kelihatan, mendingan saya duduknya miring aja. Jadi sekarang kita udah ada di mobil demo punya Poison Store. Jadi mobil ini sebetulnya itu sudah kita bangun cukup lama, tidak pernah kita perlihatkan pada umat audio sekalian karena nilainya itu menurut kami terlalu zaman sekarang head on. Audionya nilainya sekitar 80 juta lebih dikit lah. Jadi ini adalah speaker Biwit, prosesor merek yang tidak bisa kita sebutkan, head unit Alpine seri tertinggi ELX. Jadi kita bangun sistem ini sudah pasti sangat serius dan juga butuh perhatian supaya instalasinya itu benar dan bagus hasilnya. Jadi setelah kita pasang sistem audionya, tentunya head unit itu kita nyalakan, mulai ada suara, lalu kita akan matikan suaranya. Berarti sudah ada suara, sudah ada hidup semuanya. Kita itu akan mengecek apakah masuk sumber suara lain selain yang diciptakan oleh sistem audio, seperti misalnya lampu kita dengarkan, terus kita nyalakan kontak,
ada bunyi klik atau enggak. Terus kita nyalakan klakson, ada bunyi enggak yang ikut terjadi ketika relay klakson itu meminta listrik dari baterai sehingga mempengaruhi sistem audio kita. Ternyata tidak ada. Kalau di mobil ini sudah kita pastikan tidak ada tentunya. Cuman kalian harus perhatikan bahwa di mobil kalian itu prosedur ini dilakukan supaya kita memastikan bahwa tidak ada suara lain yang diciptakan sistem audio selain untuk sistemnya itu sendiri. Kemudian kita akan menyalakan kendaraan dan kemudian kita akan melakukan yang namanya crash testing. Jadi seluruh sistem audio itu dinyalakan sampai dia itu berada di volume kuat. Jadi kita sarankan lagu yang cuma vokal doang, yang sederhana bentuknya. Terus kita lakukan uji coba yang tadi juga, kita nyalakan AC segala macem, terus kita periksa. Karena beberapa kali sorry saya kecilkan dulu, karena beberapa kali kejadian klaimnya itu audionya yang storing, ternyata sistemnya yang lain yang storing. Jadi kita di saat kita mendengarkan suara aneh, satu cara untuk identifikasinya adalah kita pastikan dulu suara itu ada, terus kita matikan audionya. Jadi begitu ternyata kalau suara gangguan itu hilang, berarti sistem audio ada terkendala di masalah noise. Kita mesti identifikasi lagi. Nah, kita juga udah membesarkan audio ini, kita akan tiba-tiba matikan sistemnya. Terjadi bunyi jeduk atau enggak di sistem speaker atau di ampli? Kalau terjadi jeduk atau pada saat dinyalakan nih, ini kan tadi volume gede segala macam, kita biarkan dia nyala dulu sampai keluar audionya, otomatis volumenya akan gede kan, langsung kita starter. Ada nggak suara jeduk lagi dari sistemnya? Kalau ada jeduk itu namanya pop on sama pop off. Itu adalah yang disebabkan oleh banyak hal juga. Tapi terutama mengenai masalah grounding yang berbeda nilai impedansinya antara titik satu dengan titik lainnya. Jadi kita sudah melakukan pengecekan untuk itu. Jadi ini adalah selesai di bagian pertama. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada apa-apa, setelah semua dites, berarti langkah pertama sudah kita lakukan. Kembali ke studio. Kejar. Langkah kedua, terkait dengan yang satu ini, kita harus melihat bahwa apakah kiri dan kanan seimbang, fader atau depan belakang. Kalau memang diaktifkan fitur fader di DSP atau dari head unit, kita harus cek juga. Kemudian input dan output. Jadi lihat salah enggak jalurnya. Kalau kita pakai input A buat jalur 1 atau input B buat jalur 5, kita harus pastikan jalur itu benar pathway-nya. Ini juga akan kita jelaskan nanti di mobil demo yang sudah kita siapkan untuk para umat audio sekalian. Kok diulang lagi aja ya? Disiapkan di mobil demo ya, kita ke atas. Kemudian dari sini kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu untuk melihat apakah kondisi balancing fader sama input jalur itu terbagi dengan baik. Tentunya di sini adalah head unit Alpine yang memiliki beberapa pengaturan seperti bass engine EQ. Kalau kita matikan, dia itu oke. Oke, ini saya akan kembalikan dulu. Ini terus saya itu akan melihat posisi balancing. Oke, ini sudah ada. Kita bisa melihat bahwa yang namanya kiri dan kanan itu harus selalu tidak boleh keluar dari pakemnya. Kiri yang kiri, kanan yang kanan. Jangan ngambil jalan kiri belok ke kanan, itu nggak boleh. Jadi di sistem audio ini kalau itu aja udah kebalik,
lucu. Gimana menyetingnya? Kemudian masalah kebalik ini lebih dalam lagi kalau kita itu menggunakan crossover pasif. Jadi ada yang ngilang lah suaranya, tweeter di kiri, mid bass di kanan gitu loh. Itu lebih menakjubkan lagi. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa di mobil ini karena dia memiliki 3 output RCA dan prosesornya yang menggunakan itu 6 input RCA, memiliki 6 input RCA, kita bisa memastikan bahwa fader juga untuk depan sama belakang jalan. Jadi bagaimanapun juga kita bisa memastikan seluruh fitur ini harus masih jalan juga semuanya di unit. Jadi meskipun default atau kita pilih antara salah satu yang mana, kita bisa memastikan bahwa segala sesuatunya itu tertata dengan rapih dan sesuai antara kiri, kanan, depan, belakang. Itu harus jadi perhatian. Sering yang datang ternyata kebalik-balik. Kalau kepala di bawah, kaki di atas kan lucu. Oke, jadi kita melihat berikutnya bahwa kita juga harus melakukan input sama output adjusting. Itu terkait lebih kepada yang ada di prosesor sebetulnya untuk konten di kemudian hari. Jadi masih banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari buat para umat audio sekalian. Untuk yang tiga-tiganya sudah kita bahas. Jadi kita sekarang kembali ke bawah lagi. Oke, Jar? Udah? Sudah?